وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Warifidin azani Allah wajakum. Alhamdulillah, syukur dan Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam kajian pelajaran untuk materi kita terkait dengan puasa. Kita membahas kitab Faedah Puasa 15 Faedah Puasa karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau masih hidup, alhamdulillah. Ulama yang masih hidup itu kayak kita punya lentera yang masih menyala gitu. Gimana bisa ditanya, bisa diajak diskusi. Cara nanya gimana? Ya, lewat media. Beliau aktif di media. Bismillah, kita mulai. Kita sampai di faedah yang ke-8. Ya, faedah puasa yang ke-8 yaitu ala aktabi Ramadan. Di ambang Ramadan, di ujung Ramadan. Alaina tashihu aniyah. Maka kita harus membetulkan niat kita, meluruskan niat kita. Waqtul azm wan niyah, dan menguatkan, mengencangkan tekad. Wan niyah as-shadiqah, dan niat yang benar. Ala tarkil muharramat, untuk meninggalkan hal yang haram. Jadi ketika kita mau ditinggalkan Ramadan atau Ramadan sudah berjalan, kita harus semakin hari semakin perbaiki ini. Jangan sampai kita sudah latihan di Ramadan, Syawalnya malah kembali maksiat. Bukankah kalau kita kembali bermaksiat kita bertobat? Iya. Cuman kalau dari awal sudah diniati itu kok kesannya jelek banget itu. Jadi kalau bisa itu orang bermaksiat itu bukan karena dari awal sudah niat, tapi lebih kepada dalam kondisi-kondisi yang memang di luar kendali dia, gitu. Maka dia disebut dengan jahlu, kebodohan. Tapi kalau dari awal sudah niat, gitu, dari awal sudah merencana, nanti habis Ramadan, Idul Fitri, nanti aku beli bir, beli minuman keras, gitu. Nah, itu kan merencana. Nah ini yang kadang itu orang nggak suka sama kayak gini. Sehingga alih-alih dia bertobat malah gak dikasih kesempatan, malah mati pas dia merencana itu. Jadi kalau saya lihat video di salah satu medsos itu, anak muda ngumpul 4 orang. Ya, sambil merokok, sambil gitar itu. Nggak terlihat sambil mabuk, cuma rokok gitar itu. Yang satu main game, mabar. Kalau kata anak saya dulu kemarin mabai, nggak bisa RD mabai. Mabar. Duduk di sofa, main terus itu. Jadi kalau di bab jin, setan itu, di kepala manusia itu, di telinganya itu ada jin korin. Bisik terus, main terus, jangan berhenti gitu. Sampai akhirnya, ya mungkin ya, kelelahan akut, dan dipaksa main terus. Namanya fisik itu kan punya hak untuk tidur, punya hak untuk istirahat. Digas terus. Akhirnya senderan, melimprak ya Allah. Bablas mati, Masya Allah. Husnul khotimah, insya Allah tidak. Jadi ketika kita ngomongkan husnul khotimah itu bukan berarti terus sebabnya karena mabuk, narkoba, enggak. Kadang tuh main game gitu, mati gitu. Itu ya husnul khotimah juga. Ya, makanya harus kita pahami betul ini amal lebih niat, itu memang niat lagi. Bahasanya semua amal akan dilihat dari niatnya, ikhlas enggak? Iya betul. Makanya beliau hafizahullah ini, ulama kita ini, beliau menekankan benarkan niatmu. Gitu. Tapi saya tambahi itu apa? Ini amal lebih khawatimiyah. Amal juga akan dinilai dari akhirnya. Pas Ramadan udah betul, tapi kalau setelah Ramadan itu malah kembali maksiat lagi. Jangan ya. Artinya ketika kita sudah hijrah, ketika sudah memperbaiki diri, jangan kembali ke kondisi-kondisi yang sudah kita tinggalkan. Gitu. Dulu mabuk, sekarang udah enggak, alhamdulillah, jangan mabuk lagi gitu loh. Dulu kesina, sekarang udah nikah, ya wes itu istrinya diuri-uri gitu loh. Ya kurang mau boleh nambah, ngapain harus berzina lagi kan gitu. Dulu narkoba, sekarang udah ketemu makanan kesukaannya, telepon kali gitu, udah makan telepon aja, nggak usah makan narkoba gitu. Ya artinya kalau udah ketemu penggantinya yang baik, nah jangan dilanjutkan yang jelek. Makanya di sini kalimat berikutnya apa? Setelah tarkil muharramat, meninggalkan yang haram, wa taghyiril 'adah as-sayyi'ah, merubah kebiasaan yang buruk. Ya, udah sekarang udah sholat ya sholat yang baik, ditingkatkan yang mungkin belum jamaah, gitu kan. Oh, setelah jamaah yang biasa jamaah tok, belum sholat sunat tambahin, malah ditinggal di meneh, gitu kan. Jangan. Jadi kebiasaan yang sudah baik dilanjutkan, jangan kemudian jangan kemudian ditinggalkan gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik jangan ditinggalkan. Jadi di sini jelas dikatakan ya bahwasanya tarkil muharramat, meninggalkan yang haram. Ketika yang haram sudah ditinggalkan, ya maka jangan sampai gitu kan. Yang yang haram ditabrak lagi. Wa taghyiril 'ada as-sayyi'ah, dan mengganti kebiasaan yang jelek. Jadi kalau dulu pernah melakukan hal-hal yang jelek diganti. Jangan kemudian diulangi lagi gitu kan. Oh, udah prei ya sudah prei gitu, jangan diulangi lagi. Jangan dilakukan lagi kalau udah nggak melakukan itu ya jangan kemudian dilakukan lagi. Kemudian wal istihadu fi ta'ah gitu. Dan kemudian makin bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jelas Ramadan tinggal dikit lagi, semangat gitu kan. Apalagi kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana beramal dengan cerdas gitu kan. Bagaimana berRamadan dengan ceria gitu kan.
Maka udah tahu pahala Ramadan itu luar biasa. Orang yang kemudian berpuasa Ramadan satu kali itu maksudnya 1 bulan itu, 1 tahun itu ditambah dengan 6.000 rakaat yang kemarin sempat kita rincikan gitu kan. Itu pahalanya itu besar, sampai saking besarnya bisa mengungguli orang yang mati syahid pada tahun sebelumnya gitu, untuk masuk surga duluan gitu. Maka ya harusnya kita tuh makin semangat gitu. Jangan cuman gara-gara lihat temennya minum es teh terus minta, lihat temennya ngerokok terus minta. Jangan sampai surga yang abadi ditukar dengan kenikmatan sementara. Ya, apalagi haram gitu kan. Lihat temennya mabuk ikut Ramadan mabuk, hati-hati gitu. Ada orang-orang yang orang lain itu taraweh dia malah dangdutan, ada gitu. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana memperjuangkan ketaatan itu sulit. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali fitnah, banyak sekali cobaan, godaan gitu kan. Maka ya kita harus benar-benar berjuang untuk itu. Gitu. Kemudian istishari Ramadan al-istisharo al-amsal, yaitu memberdayakan Ramadan agar bisa berbuah optimalkan. Dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang ngasih buka, dia dapat pahala kayak orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau kamu sehari itu puasa cuma dapat pahala 1, terus kamu pengen dapat pahala 2, cari temenmu. Ayo, buka puasa yuk, tak beliin es teh. Udah bisa. Bahkan kemarin di salah satu masjid itu, takmir mengumumkan infak, aqua gelas gitu, buat selama Ramadan gitu. Saya nanya, berapa satu karton itu? 25.000, isi 40. Nah itu nek misalnya orang 40 buka puasa megang aqua gelas satu-satu, sedot bareng gitu kan. Pas awal buka gitu kan. Nah itu yang infak 25.000 dapat pahala 40 orang. Berarti kan udah kayak nambah 1 tahun umurnya gitu kan. 1 tahun lebih 10 hari. Jadi kalau kemarin saya jelaskan tuh sampai 300 juta segala macam itu kan angka gede. Ternyata bisa tuh kecil tuh 25.000 bisa dapat pahala 1 tahun puasa gitu. Kalau kita mau ngelirik itu, tinggal kamu berdekatan tau ke takmir-takmir masjid itu. Butuh aqua galon ya, aqua gelas enggak. Kalau butuh berapa karton biar saya belikan, atau kurma gitu. Jamaahnya 100 ngirim aqua galon aqua gelas kabeh. Ini pokoknya apa Pak Takmir, ya aqua gelas niku semua pakai aqua gelas sakit. Jadi kalau aqua gelasnya udah ada ya ganti yang lain. Ya, jadi semangat gitu. Ya, maka ini faedah yang ke-8. Dalilnya kalau Allah Ta'ala faedah azam mal amru walau sadaqullah lakana khairan lahum. Apabila Allah Ta'ala sebab apabila perintah telah ditetapkan, artinya manusia seringkali tidak menyukainya, artinya tapi perintah itu sudah ada. Puasa itu kan biasanya musimnya panas, biasanya loh ya. Mudah-mudahan sekarang nanti pas puasa hujan, jadi tidak terlalu ini. Biasanya puasa itu panas gitu. Maka kalaupun itu sudah ditetapkan, walaupun dalam kondisi panas, seringkali manusia nggak seneng gitu kan, karena ya enaknya minum es teh panas-panas kan. Nah, padahal jika mereka benar-benar beriman, nah ini loh. Jadi kalau kamu benar-benar beriman, walau sadaqullah, kalau kamu benar-benar membenarkan perintah Allah, gitu, lakana khairul lahu, maka mengikuti itu lebih baik. Ya. Sama kayak sholat subuh, suruh bangun jam 4 atau 4:04 sholat subuh jamaah, ya itu berat dong penak itu. Gitu. Paling enak itu tidur itu. Cuman kalau emang itu adalah keadaan yang terbaik seorang hamba dan keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus bangun gitu, bangun, dilawan gitu. Oh tapi ngantuk banget tadi malam tidur jam 2, sholat subuh dulu, ya baru setelah sholat subuh wiridan sebentar gitu kan. Nah kalau memang benar-benar ngantuk mau tidur lagi silakan. Kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerjaannya security atau tadi malam pos kamling gitu-gitu kan, itu memang mereka butuh istirahat pas waktu kita melek, artinya waktu matahari terbit gitu, mereka butuh istirahat, itu jelas. Ya, jadi orang beriman tidak akan main perasaan. Maksudnya gini, walaupun rasanya itu berat, kalau emang itu perintah Allah dan Rasulnya, mangkat, gitu gampangnya guys. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, laisa lil abdi say'un anfa'a min shadaqat min sidqihi rabbahu fi jami'i umurihi ya.
Tidaklah buat seorang hamba ini ada suatu hal yang lebih bermanfaat melebihi pembenaran dia, ya, keimanan dia, keteguhan iman dia pada Robnya, fijami umuri pada semua perintah-perintahnya. Jadi ketika seorang hamba itu sudah membenarkan perintah Tuhannya, kemudian mengikutinya, wah itu udah kondisi yang paling baik, paling bermanfaat buat hidupnya. Makanya kalau kamu masih ingat Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, ya, semua orang itu akan dalam kondisi rugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-amilus sholihat ini di sini, yaitu membenarkan. Jadi setelah kamu dengar ayatnya nyuruh puasa udah tahu, ya benarkan. Caranya gimana? Puasa. Makanya yang namanya iman itu adalah rangkaian dari mulai keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dia lakukan. Jadi ketika ditanya, kamu iman sama puasa? Wajib, wajib puasa saya tahu gitu. Iman dalam hati, mulut menyampaikan. Ini kok kira poso? Gitu. Males, ngelak gitu. Ada orang yang kemudian males, rasa udut gitu kan, nggak bisa ngerokok gitu. Nah ini berarti imannya nggak sempurna gitu, imannya nggak betul gitu. Nah, maka biar betul ya sinkron ya, udah tahu itu wajib, bisa ngomong kalau itu wajib, ya lakukanlah gitu kan. Nah ketika itu dilakukan kata Ibnu Qayyim, di situ adalah laisa lil abdi syai'un anfa'a. Ya ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih bagus gitu. Ma'asidqil azimah, dengan pembenaran yang sangat kuat, tekad yang kuat, kemudian wa yasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi, dan membenarkan juga dalam berazam mengerjakannya dan melakukannya. Kemudian fasa'adatihi fi sidqil azimah wa sidqil fi'li, dan dalam membenarkan, dalam teguh mengamalkan, lakukan dengan senang gitu, lakukan dengan senang. Saya kadang kalau di kajian yang isinya anak-anak muda 40 tahun ke atas atau mungkin ya 45 ke bawah, 40 tahun ke bawah atau 45 ke bawah. Dan nyontohkannya gini, ketika kita ya telah memilih seorang pasangan itu, ya konteksnya laki-laki milih wanita ya, wanita, kemudian itu jadi istri kita gitu. Maka sebagai bukti bentuk benar-benar kita mencintainya, ya harusnya seorang suami itu ya semangat untuk nyari nafkah. Ngomong cintanya nggak mau kerja, lah ini model apa ini? Maka di sini Allah menegaskan, bukan Allah, apa namanya? Ibnu Qayyim menegaskan, Allah menegaskan bahwasanya imanmu itu benar, jujur, sidik. Ketika apa? Kamu tuh menjalankan perintah walaupun berat itu dengan penuh riang gembira. Oh. Jadi bukan cuma sekedar sak-sae gitu. Penting poso gitu kan. Terus akhirnya gelundang-gelundung nggak ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, nggak mau apalah, nggak mau nyari nafkah gitu. Fasidqil azimah, maka benernya tekad itu mencakup jam'uha wa wa juzmuha wa adamu at-taraddudu fiha, yaitu mengumpulkan semua tekad itu, kemudian menolak semua yang bertentangan dengan tekad itu. Bal takunu azimatan la tasubiha taruddudun wala intidoron. Nah, di sini dikatakan bahasanya benarnya tekad yaitu dengan mengumpulkan dan menetapkan tekad, tidak bimbang di dalamnya, bahkan tekadnya tidak dirusak oleh kebimbangan dan tidak pula penantian. Wah, udah jam 5, haus banget, lapar banget, anyel akhirnya. Ada enek ulan poso. Nah, itu kalau sampai terucap, wah, puasanya bisa nggak ada pahalanya. Makanya hati-hati. Nah, itu anak-anak kecil gitu gimana? Itu masih kecil, biarkan. Makanya tugas orang tuanya untuk melatih. Maka apabila tekadnya benar, akan menyisakan perbuatan yang benar. Jadi kalau kita bisa sampai merasakan puasa Ramadan itu dengan riang gembira, walaupun susah payah, walaupun haus, walaupun panas, maka insya Allah itulah perbuatan yang benar, itulah amal yang benar, dengan cara mengerahkan daya dan upaya di dalamnya, dan jangan sampai ia tertinggal atau mengalami kegagalan dengan sesuatu dari dohir dan batinnya. Fa'azimatul qasdi, maka kemudian tekad yang betul, niatan yang betul yang kuat, tamna'uhu min fil iradah wal himmah, maka dia akan menolak itu semua bentuk kelemahan dalam keinginan dan semangat. Wah, ngantuk, wayai sahur bangun, walaupun ngantuk gitu kan. Wah, capek habis kerja, tapi harus taraweh, tekad taraweh gitu, walaupun capek gitu. Wah, nanti malam harus
apa namanya, nyepain sahur misalnya seorang istri gitu kan, ya, tapi masih badannya masih kurang fit, ya bangun nggak apa-apa. Ya, siapkan itu sahurnya untuk keluarga, itu udah siap tinggal istirahat lagi nggak apa-apa. Nah, maka hal-hal seperti ini bagian dari bentuk tasdik, bagian bentuk kebenaran tekad yang betul yang menunjukkan keimanan yang betul. Wasidqil fi'li yamna'uhu minal kasali wal futuri, ya. Dan perbuatan yang benar mencegahnya dari malas dan futur. Futur ini mutungan gitu loh. Mutung gitu. Ramadan kok masih lama ya, baru dapat 3 hari ya. Terus kenteni Idul Fitri itu. Justru para sahabat itu akan sedih kalau ditinggal Ramadan. Kita malah seperti yang gembira ketika ditinggal Ramadan. Nah, maka jangan kebalik-balik. Maka para sahabat itu paling senang kalau Ramadan mau datang dan paling sedih kalau Ramadan mau pergi. Jangan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.